Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, munjizil wa'di, as-sadiqi fi mi'adih, la yukhalifu al-mi'ad. Alhamdulillahi alladhi ja'ala ad-dunya mamarran walam yaj'alha maqarran wa ja'ala al-akhirata daral qarar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Zat yang menunaikan janjinya yang benar dalam setiap ketetapannya, yang tidak pernah mengingkari apa yang telah Dia firmankan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dunia sebagai tempat singgah, bukan tempat tinggal yang abadi, dan menjadikan akhirat sebagai negeri tujuan dan tempat kembali yang hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kami hormati al-asatidzah al-fudhala, Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kami hormati seluruh peserta daurah ilmiah Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi dan merahmatinya. Alhamdulillah atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini yang penuh dengan keberkahan, Rabu 14 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan 4 Maret 2026 Masehi, kita dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala bernilai ibadah dan menjadi bagian dari perjalanan kita menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hadir dalam daurah ilmiah Ramadan dengan tema yang mendalam dan menggugah kesadaran, yaitu dengan tema mengejar akhirat, dunia pun bersimpuh, menjemput janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah ingkar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidup adalah perjalanan yang singkat. Dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah tujuan yang abadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh mengejar akhirat, maka dia akan mencukupkan urusan dunianya. Janji Allah adalah benar, janji Allah adalah pasti, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan tertib dan penuh dengan keberkahan, berikut kami sampaikan susunan acara. Pukul 09.30 sampai 09.45 ini akan dibawakan oleh pembuka, oleh MC dan pembacaan tata tertib. Kemudian pada pukul 09.45 sampai 11.30 WIB, penyampaian materi kajian pertama atau sesi pertama. Kemudian dilanjut pada 11.30 sampai 12.30 WIB, istirahat dan pelaksanaan sholat zuhur. Lanjutan kajian sesi kedua 13.30 sampai 14.00.
12.30 sampai 13.30. Ini lanjutan kajian sesi kedua. Kemudian sesi tanya jawab dan penutup pada pukul 13.30 sampai 14.00. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demi menjaga kekhidmatan majelis ini, kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu, menyimak dengan penuh perhatian, serta menghadirkan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis ini, melampangkan hati kita dalam menerima ilmu, serta menjadikan sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu kepada beliau al-ustadzuna al-fadil Abu Hamzah Yusuf hafizahullah ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafadhal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 4 Maret 2026, atau bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1447 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat dipertemukan, berkumpul bersama di sini, di tempat yang paling mulia, dalam kegiatan kajian ilmiah yang insyaallah ta'ala tema yang menjadi pembahasan kita bersama adalah mengejar akhirat, dunia pun bersimpuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar diberi kemudahan untuk bisa memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segenap amal ibadah kita, saum kita, qiyamul lail kita, tilawatul Quran, dan amal-amal soleh lainnya. Ma'asyiral muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Agama kita, agama Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya itu begitu komprehensif atau luas. Agama ini mengajarkan kepada kita berbagai hal, sampai pun tentang bagaimana caranya kita menata dan mengolah atau mengelola hidup dengan baik. Seolah Islam ini adalah agama yang sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh para pemeluknya, di mana para pemeluknya tidak hanya ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup dunianya, tetapi juga kebaikan di kehidupan akhiratnya. Karena itu, salah satu doa yang sering diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diajarkan kepada umatnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jaga kami, lindungi kami dari azab api neraka. Tinggal pertanyaannya, untuk kita bisa mewujudkan hal tersebut, apakah kita harus mengejar kenikmatan dunia atau fokus untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Mungkin pertanyaan ini dirasa begitu sederhana, tetapi sebenarnya jawaban dari pertanyaan tersebut tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Mungkin banyak orang, terutama kaum muslimin, kalau ditanya apakah kita harus mengejar kenikmatan dunia atau fokus mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka jawabannya ada yang mengatakan fokus mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ada juga yang mengatakan fokus mendapatkan kebahagiaan di akhirat tetapi tidak melupakan kenikmatan di dunia. Sebenarnya jawaban tersebut tidaklah bermasalah, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa mereka-mereka yang memberikan jawaban seperti itu ternyata prakteknya lebih fokus mengejar kenikmatan dunia. Inilah mengapa saya tadi katakan bahwa jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Apa yang membuat banyak orang secara fakta di lapangan lebih mengejar kenikmatan dunia? Pertama, bisa jadi karena minimnya literasi tentang hakikat daripada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Atau bisa jadi karena lalai, tidak mau memikirkan dunia dan akhirat.
Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung itu telah memerintahkan kepada kita untuk memikirkan dunia dan akhirat. Di surat Al-Baqarah ayat 219 dan 220 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian itu memikirkan dunia dan akhirat. Dengan memikirkan dunia dan akhirat, kita akan memiliki gambaran tentang keduanya, seperti apa hakikat daripada keduanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu membuat semacam muqaranah. Muqaranah itu artinya adalah komparasi, atau dengan bahasa lain head to head, atau perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di surat Al-An'am ayat yang ke-32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan sebatas permainan dan senda gurau. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dunia itu permainan dan senda gurau. Sedangkan akhirat itu jauh lebih baik, terutama bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, tidakkah kalian memikirkan hal ini? Tidakkah kalian mengetahui hal ini? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala sehubungan dengan ayat ini, hadhihi haqiqatud dunya wa haqiqatul akhirah. Inilah hakikat dunia dan hakikat akhirat. Amma haqiqatud dunya fa innaha la'ibun wa lahwun. Adapun hakikat dunia, maka dunia itu adalah permainan dan senda gurau. La'ibun fil abdan wa lahwun fil qulub. Permainan pada tubuh dan senda gurau pada hati. Dunia disebut permainan pada tubuh karena memang dunia ini bisa membuat tubuh kita lelah karenanya. Dunia ini bisa membuat kita banyak bergerak, bahkan melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau bahasa lainnya adalah tiktokan. Membuat kita itu tiktokan. Disebut senda gurau pada hati karena dunia ini akan membuat hati itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari berzikir kepadanya. Maka permainan dan senda gurau yang dimaksud adalah permainan pada tubuh dan senda gurau pada hati. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal qulubu laha waliha. Hati itu akan merasa terpikat dengannya.
Wan nufusu laha asyiqah, jiwa akan senantiasa mencintainya. Wal humumu fiha muta'alliqatun, kegundahan itu selalu dikaitkan dengan dunia. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang gelisah ketika tidak memiliki sesuatu dari urusan dunia, gundah gulana. Bahkan tidak sedikit yang stres karena tidak mendapatkan bagian dari urusan dunia. Wal istighalu biha kala'ibis sibyan, menyibukkan diri dengan dunia itu seperti permainan anak-anak. Anak-anak kalau dikasih permainan, maka mereka akan menghabiskan waktu dengan permainannya itu. Nah, dunia pun begitu. Kalau kita sibuk dengannya, maka akan menghabiskan waktu yang kita punya untuknya. Ini hakikat daripada dunia. Wa amal akhiratu, adapun akhirat, fa innaha khairun lil ladzina yattaqun. Akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Fi dzatiha, lebih baik secara zatnya. Wa sifatiha, dan sifatnya. Wa baqaiha, kemudian keberadaannya. Wa dawamiha, lalu keabadiannya. Wa fiha ma tashtahihil anfus, di akhirat itu ada sesuatu yang sangat digandrungi oleh jiwa. Wa taladzul a'yun, dan ada yang membuat mata menjadi penuh dengan kenikmatan. Min na'imil qulubi wal arwah, seperti kenikmatan yang dirasakan oleh hati dan ruh. Wa kasratis surur wal afrah, banyaknya kebahagiaan dan kesenangan. Itu gambaran dari kehidupan akhirat. Dengan mengetahui keduanya, kita bisa membuat perbandingan. Ketika kita membuat perbandingan, kita memiliki gambaran. Ketika sudah tahu gambarannya, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan tadi. Apakah kita harus mengejar kenikmatan dunia atau fokus untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Walakinnaha laysat likulli ahadin, tetapi apa yang ada pada kehidupan akhirat ini tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Wa innama hiya lil muttaqin, itu hanya akan dirasakan dan didapat oleh orang-orang yang bertakwa. Alladzina yaf'aluna awamirallah, yang mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, wa yatrukuna nawahihi, dan meninggalkan segala larangan-larangan. Baik. Itu ayat yang pertama. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala buat lagi perbandingan atau muqaranah atau komparasi antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat di Quran surat Yunus. Ayat yang ke-24 dan 25. Kita baca. Allah berfirman, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu ibarat air
ibarat air yang kami turunkan dari langit. Kemudian air ini mampu menumbuhkan macam-macam tanaman di bumi yang bisa dikonsumsi oleh manusia dan bahkan hewan ternak. Sampai-sampai ketika bumi tampak sempurna keindahannya dan pemilik tanaman itu sudah yakin bahwa tanamannya akan bisa menghasilkan, datanglah ketetapan kami, azab kami, lailan au naharon, di malam hari atau di siang hari. Kemudian kami jadikan tanaman-tanaman tadi yang sudah tumbuh bagus itu sirna, habis seperti sudah disabit. Bahkan seakan-akan sebelumnya tidak pernah ditanami. Begitulah kata Allah, kami merinci ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami bagi kaum yang berfikir. Ini gambaran tentang dunia. Menarik, menawan, indah, tetapi sesaat. Tidak awet, tidak bisa bertahan lama. Wallahi yad'u ila daris salam. Sedangkan Allah yad'u ila daris salam, mengajak manusia ke negeri yang penuh dengan keselamatan. Ini akhirat. Wa yahdi may yasha, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sehubungan dengan ayat ini, fashabbahaha bil ardil lati yanzilu al-ghaitsu 'alaiha. Allah azza wa jal umpamakan dunia itu dengan tanah yang ditimpa hujan yang lebat. Fata'shabu wa yahsunu nabatuha wa yaruqu manzaruha lin-nadhirin fayaghtarru bihi. Lalu tumbuhlah lerumputan yang indah dipandang, bahkan menipu siapa saja yang melihatnya. Wa yadhunnu annahu qadirun 'alaiha malikun laha. Pemiliknya itu sudah menduga bahwa dia dapat menguasai apapun yang tumbuh di tanahnya tadi dan mampu memilikinya, bisa memanennya. Fayatiha amrullah, tiba-tiba datang perintah Allah, fatudriku nabatahal afatu baghtatan. Rerumputan, tumbuhan yang sudah tumbuh itu rusak dalam waktu sekejap. Fatusbihu ka'allam takun qablu, seakan-akan enggak pernah ada tanaman, seakan-akan enggak pernah ada rerumputan, tumbuhan sebelumnya. Fayakhibu dhannuhu, maka pupuslah harapannya, wa tusbihu yadahu sifran minha. Tangannya pun hampa, kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian kata beliau, fahakadza halud dunya alwathiqu biha sawa. Seperti inilah keadaan dunia. Semua tampak indah, tetapi hakikatnya tidak seperti itu. Kalau kita simpulkan dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi dan apa yang Allah firmankan, maka dunia adalah fata morgana. Kehidupan dunia itu dengan segala macam keindahan
cepat berakhir. Li'annaha mahdudun bil waqti. Karena kehidupan dunia dengan semua yang ada di dalamnya itu dibatasi oleh waktu. Sering terjadi sesuatu yang di luar daripada perkiraan kita. Ini hakikat daripada kehidupan dunia. Karena itu jangan sampai kita tertipu dengannya. Kita harus ingat keindahan apapun, kenikmatan apapun yang kita rasakan itu tidak akan lama. Sementara saja waktunya. Ya. Allah ingatkan kita di firman-Nya yang lain, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kehidupan dunia itu menipu kalian, memperdayai kalian. Jangan sampai kita jadikan dunia sebagai tujuan utama kita. Karena tidak lama akan cepat berakhir. Semuanya dibatasi oleh waktu dan sifatnya hanya sementara. Dunia itu sebatas titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Bagaimana dengan akhirat? Dijelaskan oleh Allah setelahnya, wallah yad'u ila daris salam. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang tidak dibatasi oleh waktu. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sifatnya abadi, tidak sementara. Kehidupan akhirat itu tidak akan mengalami kerusakan, kefanaan, seperti halnya kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kehidupan akhirat itu adalah darussalam, negeri keselamatan. Selamat dari dibatasi oleh waktu, selamat dari sifat sementara, selamat dari kerusakan. Karena abadi. Apapun yang kita punya di dunia ini, walau pada awalnya nampak baru, bagus, maka lama-kelamaan akan berubah, akan usang, tidak lagi bagus seperti awalnya. Ini sesuatu yang kita rasakan. Contoh sederhana, barang-barang saja. Pertama kali kita beli, baru. Setelah sekian lama, akan mengalami perubahan. Paling tidak, bermula dari berubah warna. Kemudian, berikutnya, akan melambat fungsinya. Tidak secepat ketika pertama kali kita punya. Termasuk ketampanan, kecantikan. Gak ada seseorang yang pada awalnya tampan hingga tua tetap menampan. Tidak. Akan terjadi perubahan. Begitupun kecantikan. Pada awalnya cantik, ketika sudah lama, ketika masuk di usia tua, itu sudah berubah. Tidak bertahan lama. Nah, itulah karakter daripada kehidupan dunia. Kalau Allah gambarkan itu seperti tadi. Tanah, ya, yang turun padanya air hujan. Kemudian tanah itu menumbuhkan berbagai macam tanaman. Bagus, terlihat, indah. Bahkan pemiliknya merasa yakin bahwa dia akan mendapatkan hasil yang bagus dari tanah dan tanaman yang dimilikinya. Ternyata berubah dalam waktu yang relatif singkat. Tidak sesuai harapan. Akan selalu mengalami keusangan, akan selalu mengalami kerusakan, akan selalu mengalami perubahan.
Begitulah kehidupan dunia. Tapi akhirat, Allah katakan, wallah yad'u ila daris salam, negeri keselamatan. Selamat dari semua yang disebutkan tadi. Gak pernah usang, gak pernah rusak, gak ada istilah kedaluarsa. Ya. Itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Qiyamah ayat yang ke-20 dan 21. Qala kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak. Bal tuhibbunal ajilata. Kalian benar-benar mencintai kehidupan dunia. Wa tadharunal akhirah. Lalu kalian meninggalkan dan melupakan kehidupan akhirat. Ini kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Kenyataan yang kita tidak bisa menghindar dan berlari darinya. Inilah yang membuat kenapa banyak manusia itu berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Karena mayoritas manusia itu mencintai al-ajilah, kehidupan dunia. Kenapa lebih cenderung mencintai kehidupan dunia? Kenapa lebih cenderung gandrung kepada kehidupan dunia? Karena kehidupan dunia itu instan. Ya. Makanya bahasanya di sini adalah al-ajilah. Ajilah itu kan sesuatu yang cepat, siap saji. Itulah kehidupan dunia. Kenapa lebih digandrungi? Ya karena instan. Seseorang bisa mendapatkannya dalam waktu yang relatif singkat. Tapi akhirat tidak begitu. Karena akhirat tidak seperti itu. Akhirat itu membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan usaha dan perjuangan yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadarunal akhirah. Kalian seringnya melupakan kehidupan akhirat. Jarang yang sabar untuk bisa tetap ada di jalan menuju kehidupan akhirat. Ya, ini perbandingan, muqaranah, komparasi, head to head antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya. Namun demikian kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala katakan wal aqibatu, kesudahan yang baik ya, itu akan Allah berikan lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi kita sampaikan beberapa ayat di mana Allah membuat semacam muqaranah atau perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat, maka berikutnya kita akan baca beberapa hadis di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal yang sama, membuat muqaranah, membuat komparasi, perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ini penting untuk kita ketahui sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah agar kita itu memikirkan dunia dan akhirat. Bagaimana mungkin seorang muslim tidak pernah memikirkan keduanya, sementara dia akan hidup di keduanya, di dunia dan juga di akhirat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi beliau mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya dunia itu di mata Allah
sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Sekali lagi, seandainya dunia di mata Allah itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk, tentu dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum seteguk air pun kepada orang kafir. Ini menunjukkan betapa enggak ada nilainya sama sekali, ya, dunia itu. Dengan sayap seekor nyamuk pun tidak sebanding. Kemudian berikutnya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi Dzul Khulaifah. Suatu ketika, kata Sahal, kami pernah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Dzul Khulaifah. Fa idza huwa bisyatin mayyitatin sa'ilatin birijliha. Nah, ternyata di situ ada seekor kambing yang mati, terangkat kakinya. Kambing itu sudah menjadi bangkai, begitu. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian bertanya, "Atarawna hadhihi hayyinatan ala sahibiha?" Apakah kalian tahu bahwa kambing yang sudah menjadi bangkai ini itu sesuatu yang sudah tidak berharga lagi bagi pemiliknya? Fawalladzi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala sahibiha. Dunia itu lebih tidak ada harganya lagi di mata Allah daripada bangkai kambing ini di mata pemiliknya. Dunia itu di mata Allah lebih tidak bernilai lagi dibandingkan dengan bangkai kambing ini di mata pemiliknya. Siapa sih yang mau dikasih bangkai kambing? Jangankan yang sudah punya banyak kambing, ratusan ribuan, orang baru punya 5 ekor kambing saja, kalau ada salah satunya yang mati, yang sudah menjadi bangkai, enggak akan diurusi, paling dibuang, ya kan? Ini menandakan bahwa bangkai itu sesuatu yang enggak ada nilainya sama sekali. Nah, dunia di mata Allah lebih tidak bernilai lagi dibandingkan dengan itu, ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, walau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha qatratan abadan. Seandainya dunia itu di mata Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk, tentu Allah itu tidak akan memberi minum walau setetes air kepada orang kafir selama-lamanya. Secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari hadis yang pertama kita baca maupun hadis yang kedua, ya, beliau memerintahkan kepada kita untuk tidak perlu tertipu dengan dunia, karena dunia itu hina. Jangan terlalu besar kecintaan kita kepada dunia, karena kita akan berpisah dengannya cepat ataupun lambat. Makanya para ulama mengatakan
hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah awal dari segala macam petaka. Awal petaka itu adalah ketika seseorang mulai tampak kecondongannya dan kecintaannya kepada dunia. Dan ini fakta. Apa sih yang membuat para penuntut ilmu itu lari dari majelis ilmu? Kalau bukan karena sudah mulai ada kecenderungan dan kecondongan kepada dunia. Apa yang membuat para pegiat dakwah itu lari dari dakwah? Karena sudah mulai ada ketertarikan, kecondongan, kecintaan, perhatian yang besar kepada yang namanya dunia. Kan banyak para penuntut ilmu yang sebenarnya dia sedang belajar ilmu agama, tetapi kemudian mendengar berbagai hal ya di luar, lalu membayangkan, wah enak sepertinya kalau bekerja, kalau ini, kalau jadi itu. Akhirnya apa? Lari, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik dari apa yang dia kejar. Meninggalkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik daripada apa yang dia inginkan begitu. Toh faktanya banyak para penuntut ilmu yang seperti itu menghasilkan dunia juga tidak. Ketika belajar pikirannya kerja. Setelah meninggalkan majelis ilmu kemudian bekerja, penghasilannya pun tidak seberapa. Akhirnya dunia nggak dapat, akhirat pun hilang. Maka hati-hati. Awal petaka adalah saat tumbuh butiran-butiran cinta kepada dunia. Nah, sementara dunia itu kan bukan tujuan utama kita. Beda dengan orang-orang kafir. Di mata orang-orang kafir ya dunia segala-galanya. Makanya ya Allah berikan dunia itu kepada mereka. Karena saking tidak berharganya, biarlah dunia itu untuk orang-orang kafir. Coba perhatikan kembali apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tadi. Seandainya ada nilainya, seandainya ada harganya, walaupun sedikit begitu, Allah nggak akan kasih orang kafir. Tapi karena tidak ada harganya, nggak sebanding walau dengan sayap seekor nyamuk, ya udahlah, biarkan orang-orang kafir yang menikmatinya. Biarkan orang-orang kafir yang lebih cenderung menguasainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, wallah mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'al ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara bis sababah fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, tidaklah dunia kalau dibandingkan dengan akhirat melainkan persis seperti salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya, jari telunjuknya ke dalam lautan. Falyanzur bima yarji. Coba perhatikan apa yang dibawa oleh jari itu. Kita punya jari, masukin ke laut, lalu angkat kembali. Apa yang dibawa oleh jari itu? Jawabannya nggak ada. Nggak ada yang dibawanya. Hanya sebatas basah saja, bekasnya. Nah itulah perumpamaan kehidupan dunia. Hanya seperti itu kehidupan dunia. Jadi sekalipun kita terjun mendalami segala hal yang berhubungan dengan dunia, tetap hasilnya itu nggak akan maksimal. Bahkan bisa jadi kita tidak melihat sama sekali hasilnya. Sehubungan dengan hadis ini, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa hadza min ahsanil amsal. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul permisalan yang sangat-sangat bagus sekali.
Fa innad dunya munqati'atun faniyatun. Dunia itu sesuatu yang akan terputus. Faniyatun, akan sirna. Walau kanat muddatuha aktsar mimma hi, walaupun mungkin waktunya lebih lama. Wal akhiratu abadiyatun lang qita'a laha. Sedangkan akhirat itu abadi, enggak ada putusnya. Wala nisbata lil mahsuri ila ghairil mahsur. Sesuatu yang terbatas enggak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang tidak terbatas. Kemudian beliau mengatakan bal walau furidha annas samawati wal ar mamlu'atani khardalan wa ba'da kulli alfi sanah ta'irun yanqulu khardalah lafaniyal khardal wal akhiratu la tafna fanisbatud dunya ilal akhirah fit tamthil kanisbati khardalatin wahidatin ila dzalikal khardal. Bahkan seandainya pun langit dan bumi keduanya dipenuhi dengan biji sawi, kemudian setiap tahunnya, setiap 1000 tahunnya itu ada burung-burung yang memunguti, memindahkan biji-biji sawit itu, lafaniyal khardal, tentu biji sawi itu akan habis. Setiap 1000 tahun burung ngambil biji sawi itu, ngambil. Maka akhirnya akan habis biji sawi itu. Wal akhiratu la tafna, sedangkan akhirat itu sesuatu yang tidak ada habisnya. Fanisbatud dunya ilal akhirah fit tamsil, maka perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat di contoh tadi, ya, dari apa yang disebutkan oleh Nabi, itu seperti perbandingan satu biji sawi dengan biji sawi yang jumlahnya banyak. Langit penuh dengan biji sawi, bumi penuh dengan biji sawi. Kemudian terus diambil gitu oleh burung, satu demi satu, lambat laun habis. Tapi akhirat yang diumpamakan dengan satu biji sawi saja itu enggak ada habisnya. Begitulah perumpamaan dunia dan akhirat. Dunia ibarat ribuan atau jutaan bahkan miliaran biji sawi. Sedangkan akhirat diumpamakan hanya satu biji sawi. Biji sawi yang jumlahnya miliaran, jutaan dan seterusnya itu akan habis secara perlahan. Sementara biji sawi yang hanya satu saja nggak ada habisnya. Dan itulah kehidupan akhirat. Jadi kalau begitu, apapun yang ada di dunia ini banyaknya pada dasarnya sedikit. Tapi kehidupan akhirat, apapun yang ada di dalamnya sedikit tetapi tetap bertahan. Dan bisa dikatakan banyak. Maka kehidupan dunia itu cenderung menipu. Sedangkan kehidupan akhirat sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Sunan Tirmidzi, disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hasirin. Suatu ketika Rasul tidur di atas tikar. Tikar biasa. Jangan membayangkan tikar yang dipakai oleh Rasul itu beda. Tikar sama aja. Sesuatu yang tipis gitu, yang tidak membuat nyaman kita kalau tidur di atasnya. Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Lalu beliau bangun. Ketika bangun itu tampak di punggungnya bekas-bekas tikar. Nah, para sahabat kemudian menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, lawit takhadna laka wata'an atau wita'an. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya kami sediakan tempat tidur yang layak untukmu? Enggak seperti ini. Kalau Anda bangkit
maka akan tampak itu guratan-guratan atau goresan-goresan bekas tikar di punggung Anda. Apa jawab beliau sallallahu alaihi wasallam? Mali wa malid dunya. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Gak ada urusanku dengan dunia. Tidaklah aku dengan urusan dunia ini, melainkan hanya seperti seorang pengendara atau pengembara begitu yang berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Ini yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau tidak terlalu tertarik gitu dengan sesuatu yang sifatnya hanya wasilah, bukan tujuan. Beliau tidak tertarik dengan sesuatu yang sifatnya sementara gitu, yang kemudian ditinggalkan. Makanya beliau mengatakan ma'ana atau mali wama lid dunia. Gak ada urusanku dengan dunia. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sekali lagi memberikan gambaran kepada kita kalau dunia itu sesuatu yang akan kita tinggalkan cepat ataupun lambat, dan itu pasti. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fata'ammal husna hadzal misal. Coba renungkan permisalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa mutabaqatahu lil waqi sawa. Ya. Dan sangat real kesesuaiannya dengan realita. Fa innaha fi khudratiha kasyajarah. Dunia itu soal hijaunya seperti pohon. Wa fi sur'ati inqidha'iha wa qabdhiha syai'an fa syai'an kadhil. Adapun soal cepat berlalunya dan hilangnya sedikit demi sedikit itu seperti bayangan. Wal 'abdu musafirun ila rabbih. Seorang hamba itu sebenarnya dia sedang musafir, sedang melakukan safar menuju Rabbnya. Wal musafiru idza ra'a syajaratan fi yaumin sha'ifin la yahsunu bihi an yabniya tahtaha daran wa la yattakhidhaha qararan. Sementara seorang musafir itu kalau dia melihat sebuah pohon ya fi yaumin sha'ifin, di hari yang sangat panas, maka dia tidak akan pernah berpikir untuk membangun sebuah rumah di bawahnya, di bawah pohon itu. Dia pun tidak akan pernah berpikir menjadikan bawah pohon itu sebagai tempat tinggalnya. Bal yastadhillu biha biqadril hajah. Dia hanya akan memanfaatkan pohon itu untuk berteduh sesuai kebutuhannya. Wa mata zada ala dzalika inqata'a anir rifaq. Kalau seandainya dia terlalu lama berteduh di bawah pohon itu, tentu dia akan ketinggalan rombongan ketika safarnya bareng-bareng. Di dunia seperti pohon hijaunya. Ya. Adapun cepat berlalunya, cepat hilangnya itu seperti apa? Bayangan. Kita semua sedang dalam perjalanan. Kita semua musafir. Musafir kalau kebetulan bertepatan dengan cuaca panas, kemudian ngelihat ada pohon, tentu dia akan jadikan pohon itu sebagai tempat berteduh sementara untuk kemudian melanjutkan apa? Perjalanan. Nah, itulah dunia. Ya. Jadi dari semua yang disampaikan oleh Allah maupun oleh Rasulnya dalam hal muqaranah perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, ya, kita sudah memiliki gambaran yang jelas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu ayat
yang sangat relevan sekali dengan topik atau pembahasan kita. Ayat yang dimaksud adalah ayat yang ke-20 dari Quran surat Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi hartsih. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang dua jenis orang dengan tujuan berbeda. Dua jenis orang dengan tujuan berbeda dalam hidupnya. Yang pertama, orang yang bekerja demi akhirat. Bekerja demi akhirat. Menuntut ilmu bekerja demi akhirat. Berdakwah bekerja demi akhirat. Orang berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya, bekerja demi akhirat. Orang punya bisnis supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, juga bekerja demi akhirat. Ini yang pertama, orang yang bekerja demi akhirat. Apapun yang dilakukannya dari aktivitas sehari-harinya itu demi akhirat, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mencari kenikmatan dunia. Dia bukan seorang penuntut ilmu. Dia bukan orang yang sibuk atau masuk dalam kategori pegiat dakwah. Semangatnya dia hanya sekedar mengumpulkan dunia, menikmati kelezatan-kelezatan dunia. Dia mengumpulkan dunia juga bukan untuk tujuan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pun tidak termasuk ke dalam orang yang memang suka melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi ini yang kedua, yang ambisinya hanya mencari kenikmatan dunia. Maka orang ini akan mendapatkan sebahagian dari dunia itu, tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Ya. Man kana yuridu hartsal akhirah. Siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, nazid lahu fi hartsih. Kami akan tambahkan keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu hartsad dunya, dan siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, maka kami akan berikan sebagian keuntungan dari dunia itu kepadanya, namun di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi pada dasarnya manusia dalam menata hidupnya, dalam mengelola hidupnya di dunia, tidak lepas dari dua golongan ini. Ada yang melakukan sesuatu untuk akhirat, bekerja demi akhirat. Ada yang melakukan sesuatu untuk dunia, bekerja semata-mata untuk apa? Dunia. Enggak lepas dari dua golongan ini. Ya. Dua tujuan yang berbeda menghasilkan dua hal yang berbeda. Ayat yang mulia ini juga secara tidak langsung memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya mengejar akhirat itu tidak berarti kita harus meninggalkan apa? Dunia. Justru dengan fokus pada akhirat, dunia akan mengikuti. Dengan fokus kepada akhirat, dunia akan mengikuti. Coba perhatikan lagi apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi. Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi. Ada kalimat nazid lahu fi harthi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, maka kami akan tambahkan keuntungan itu baginya. Artinya, dia tidak hanya akan mendapatkan keuntungan di akhirat saja, tetapi ada nilai lebihnya, ada bonusnya. Apa bonusnya? Keuntungan yang dia dapat di dunia.
maka fokus pada akhirat, itu justru dunia akan mengikuti. Antum sebagai para penuntut ilmu, berarti antum itu fokus kepada akhirat. Dunia di mana? Dunia yang ada di belakang antum sedang mengikuti antum. Siapapun yang menjadi para pegiat dakwah sibuk dalam urusan itu, maka sedang mengejar akhirat, bekerja untuk akhirat. Dunianya di mana? Dunianya di belakang, sedang mengikuti. Karena itu, nggak ada istilah para penuntut ilmu itu masa depannya suram. Nggak ada istilah seperti itu. Para penuntut ilmu justru masa depannya itu sangat cerah. Jadi tidak perlu risau dengan dunia kita sebagai para penuntut ilmu. Selama yang kita kejar itu akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Makanya Imam Aun atau Abdullah bin Aun rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ad-dunya mamarrun. Dunia itu adalah tempat perlintasan. Wal akhiratu marji'un. Sedangkan akhirat itu adalah tempat kembali. Wal qabru barzakhun bainahuma. Sementara kuburan adalah pembatas di antara keduanya. Faman talabal akhirata lam yafuthu rizquhu. Barang siapa yang mengejar akhirat, maka rezekinya tidak akan terlewat. Ini perlu digarisbawahi kata-kata hari ini. Barang siapa yang mengejar akhirat, rezekinya tidak akan terlewat. Selama yang kita lakukan itu adalah demi mengejar akhirat, jangan pernah risau dengan urusan dunia kita. Bagi para penuntut ilmu, fokus utamanya adalah belajar. Belajar dan belajar. Tidak perlu memikirkan soal apa? Dunia. Karena sesungguhnya dunia sedang menunggu. Dunia sedang mengikuti. Dunia ada di belakang. Jadi seberapa besar waktu yang kita gunakan untuk akhirat, maka sebesar itu pula dunia yang akan kita dapat. Sekali lagi, seberapa besar waktu yang kita gunakan untuk akhirat, maka sebesar itu pula dunia yang akan kita dapat. Ini juga penting untuk dicatat. Kalau dalam mengejar akhirat kita masih setengah-setengah, maka ya begitulah keadaan dunia kita. Semakin kita menghabiskan banyak waktu untuk mengejar akhirat, maka dunia akan semakin besar yang kita dapat. Untuk itu, yang harus kita korbankan itu adalah dunia, bukan akhirat. Yang harus kita jual itu adalah dunia, bukan akhirat yang harus kita jual. Kata Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, ya ibna Adam, bi' dunyaka bi akhiratika. Wahai anak Adam, jualah duniamu untuk akhiratmu. Jualah duniamu untuk akhiratmu. Bi' dunyaka bi akhiratika tarbahhuma jami'an. Niscaya kamu akan meraih keduanya sekaligus. Wala tabi'anna akhirataka bidunyaka.
Dan janganlah sekali-kali menjual akhiratmu untuk duniamu. Fatakhsarahuma jami'an, karena kamu akan kehilangan keduanya sekaligus. Kalau kita jual dunia kita untuk akhirat kita, justru kita akan meraih kedua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau seandainya kita jual akhirat kita untuk dunia kita, justru kita akan kehilangan kedua-duanya. Dunia kita tidak dapat, akhirat apalagi karena sudah kita jual, ya kan? Sudah kita tinggalkan gitu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kepada kita untuk bisa bekerja demi mengejar akhirat, jangan disia-siakan. Kita menjadi penuntut ilmu di sela-sela kesibukan kita menjadi guru, muallim, mudarris, kita menjadi pengelola pendidikan, kita menjadi pengurus yang menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, atau bahkan harta demi keberlangsungan pendidikan dan dakwah. Itu bekerja demi akhirat. Ya. Itu menjual dunia untuk akhirat. Kita akan mendapatkan dua-duanya. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Maka butuh bersabar. Kalau seandainya kita tidak bersabar, padahal Allah sudah kasih kesempatan kepada kita untuk itu, kita lari dari majelis ilmu, kita tidak lagi menjadi penuntut ilmu, kita lari dari kesibukan dalam dakwah, justru nggak ada yang bisa kita dapatkan. Dunia tidak kita dapatkan, akhirat pun apalagi, karena kita sudah meninggalkannya sejak awal. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Nah. Allah Subhanahu wa taala itu sudah kasih jaminan. Di surat Al-Isra misalnya, ayat yang ke-19, Allah katakan, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Wa man aradal akhirata, siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh dalam hal itu, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, maka mereka adalah orang-orang yang usahanya itu akan dibalas dengan baik. Makanya kejar dunia, kejar akhirat, dunia akan bersimpu di hadapan kita. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada orang yang mengatakan menata hidup dan mengelola hidup dengan baik itu butuh ambisi dan target. Bahasa ambisi dan bahasa target itu bahasa yang cukup populer, terutama di kalangan para pegiat. Ya. Sebenarnya tidak ada masalah dengan dua kata itu, ambisi dan target. Tetapi hal yang patut diwaspadai, ambisi itu seperti pedang bermata dua, silahun
dzu haddain wa khalajatun dzu syatrain. Gejolak jiwa yang memiliki dua sisi. Ambisi ini. Artinya begini, kalau ambisinya itu terpaut dengan akhirat dan demi akhirat, maka itu ambisi yang terpuji. Bahkan pelakunya atau orangnya akan mendapatkan pahala karenanya. Tapi kalau seandainya ambisinya ini terpaut dengan dunia dan demi dunia, maka ini ambisi yang tercela. Pelakunya bisa jadi berdosa karenanya. Target memang perlu, ambisi dibutuhkan, tetapi patut diwaspadai. Apa yang ingin kita capai dari target yang kita tetapkan, dari ambisi yang kita punya, jangan sampai salah sasaran. Nah, kalau salah sasaran bisa fatal akibatnya. Nah, makanya di dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari sahabat Zaid bin Thabit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu," barang siapa yang akhirat menjadi orientasinya, ya, menjadi tujuan utamanya, menjadi ambisinya, jama'allahu syamlahu, jama'allahu lahu syamlahu, niscaya Allah akan menghimpun untuknya semua urusan-urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan ada dalam hatinya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dunia pun akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Ini kan gara-gara ambisi, gara-gara himmah. Tetapi tepat sasaran. Barang siapa yang orientasinya itu akhirat, tujuan utamanya akhirat, ambisinya akhirat, maka Allah akan himpunkan untuknya semua urusan-urusannya. Allah akan jadikan kekayaan ada dalam hatinya, dan dunia pun akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Wa man kanatid dunya hammahu, tetapi siapa yang orientasinya itu dunia, ambisinya dunia, tujuan utamanya adalah dunia, farraqallah alaihi syamlahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusan-urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, bahkan Allah akan jadikan kefakiran itu selalu ada di depannya, sehingga tidak pernah merasa puas, terus saja butuh. Dan orang itu ketika semakin dibukakan kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin butuh kepadanya. Gak akan pernah merasa puas. Itu karakter daripada dunia. Ya. Makanya wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahwa laukana libni Adam wadhiyan min dhahab, seandainya Bani Adam itu sudah punya satu lembah emas, labtagha wadiyan akhar, tentu dia akan berusaha memiliki lembah emas yang berikutnya, terus seperti itu. Gak ada yang bisa menghentikan keinginannya kecuali ketika pasir itu sudah memenuhi mulutnya, alias mati. Maka orang yang ambisi kepada dunia gak akan pernah bisa berhenti darinya. Ketika sudah mendapatkan sesuatu, ia akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lainnya, dan terus seperti itu. Semua urusan-urusannya itu akan dijauhkan gitu.
Sehingga dia dalam keadaan membutuhkan untuk mendekatkan dirinya kepadanya. Terus begitu. Selain dari itu, Allah jadikan kefakiran ada di depannya. Selalu butuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu yang maha kaya, sedangkan kalian fakir. Artinya yang kayanya di antara kita tetap masuk dalam kategori apa? Fakir. Ya. Kalau begitu, sesungguhnya tidak ada definisi kaya dalam gambaran seseorang punya banyak harta. Itu betul, nggak ada. Karena semakin banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, akan semakin besar ambisinya untuk terus memperbanyaknya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sesuatu yang memang sudah ditetapkan menjadi bagiannya. Ini yang kadang-kadang sering tidak kita sadari. Bagaimanapun dunia itu kita kejar, yang kita dapat akan selalu sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Beda dengan akhirat. Semakin kita semangat untuk mengejarnya, yang kita dapat sesuatu yang lebih istimewa dari apa yang kita usahakan. Lebih istimewa dari waktu, pikiran, tenaga, bahkan harta yang kita keluarkan. Ya. Melalui hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu akan memberikan 3 hal kepada orang yang tujuan utamanya adalah akhirat. Ambisinya mengejar akhirat. Yang pertama, sebagaimana tadi disebutkan, Allah akan menghimpunkan semua urusannya. Jadi segala sesuatu itu terasa mudah baginya. Segala sesuatu itu terasa dekat dengannya. Pikirannya, hatinya, tujuannya, keluarganya, anak-anaknya, kerabatnya, usahanya, pekerjaannya, apapun itu akan terasa dekat, terasa mudah untuk dijangkau. Orang kalau Allah Subhanahu wa taala himpunkan untuknya urusan-urusannya, itu artinya dia akan dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu akan mendekat kepadanya. Nah, ini yang dimaksud dengan Allah akan himpunkan untuknya semua urusan. Dan itu akan Allah berikan kepada mereka-mereka yang akhirat menjadi tujuan utamanya. Wa hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada sesuatu yang disediakan sebagai balasan dari kebaikan kecuali kebaikan juga. Jadi kerja kerasnya ketika mengejar akhirat itu akan berbuah manis gitu. Beda dengan orang yang mengejar dunia dan menjadikan tujuan utamanya dunia. Allah cerai-beraikan, Allah jauhkan. Sehingga sekuat tenaga dia habiskan waktunya, habiskan umurnya untuk terus mengejar apa yang diinginkannya. Hasilnya tidak maksimal. Kemudian yang kedua,
bagi orang yang tujuan utamanya adalah akhirat, Allah akan jadikan kekayaan itu ada dalam hatinya, ya. Dan inilah definisi kaya yang sesungguhnya, yaitu kaya hati. Boleh orang mengatakan bahwa yang disebut orang kaya itu adalah orang yang tanahnya banyak, rumahnya luas, mobilnya mewah, uangnya banyak. Boleh, tidak jadi masalah seseorang mengatakan seperti itu. Tetapi Nabi telah membantah apa yang selama ini menjadi gambaran banyak orang tentang sesuatu yang disebut kaya raya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil 'ard, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukanlah gambaran soal banyaknya harta. Akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah ghinan nafsi, kekayaan hati. Inilah definisi sekali lagi kaya yang sebenarnya. Kalau kaya didefinisikan berdasarkan gambaran banyak orang seperti tadi, itu nggak akan pernah ada habisnya. Nggak akan pernah ada habisnya. Mungkin ada orang yang mengatakan orang yang kaya itu kalau jumlah mobilnya ada sekian puluh, atau juga ada yang mengatakan orang kaya itu adalah orang yang jumlah tanahnya sekian hektar, jumlah rumahnya sekian ratus misalnya. Nggak akan pernah ada habisnya. Dan Nabi SAW itu menyampaikan sesuatu kepada kita yang sangat-sangat mudah dicerna. Gambaran dari kekayaan itu bukan tentang banyaknya harta, tetapi kaya hati. Orang yang kaya hati itu adalah orang yang selalu menampakkan keridhaan atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah membagi-bagi penghidupan manusia sesuai dengan kehendaknya. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi penghidupan manusia di kehidupan dunia. Jadi semuanya sudah diatur gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya hatinya, dia akan senantiasa ridho dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla. Menampakkan kerelaan, ya, atas pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah bisa seperti ini, maka inilah yang disebut orang yang paling kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Warda bima qasamallahu laka." Ridholah atas apa yang telah Allah berikan, Allah bagikan untukmu. Takun agnan nas. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Karena orang yang seperti ini gak akan ada istilah merasa kurang. Beda dengan gambaran kaya yang tadi kita sampaikan, yaitu banyaknya harta. Semakin banyak harta, semakin kurang justru terhadapnya. Tapi kalau ini, seseorang ridho atas apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah orang yang disebut paling kaya. Karena dia tidak ambisi untuk
mendapatkan yang lainnya gitu. Sebab apapun yang ada di dunia ini sifatnya itu sudah ditakar oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang ridho ini orang yang nggak akan kekurangan dan nggak pernah merasa kurang. Jadi jangan terlalu ambisi mengejar dunia. Ingat, ya, karena dunia sesuatu yang sudah ditetapkan batasan-batasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah begitu sementara lagi sifatnya, ya. Sudah begitu dibatasi waktu. Sudah begitu tidak selamat dari yang namanya kerusakan, kehilangan, dan seterusnya, ya. Jangan biarkan kita memikirkan sesuatu yang gambarannya disebutkan tadi, ya. Konsentrasilah mengejar akhirat. Sekalipun kita punya pekerjaan, ya, niatkanlah pekerjaan yang kita geluti ini semata-mata demi mengejar akhirat. Kita bekerja, kita juga tetap menjadi seorang penuntut ilmu. Kita bekerja, kita tetap, ya, menjadi hamba Allah yang berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan. Para penuntut ilmu tidak perlu banyak memikirkan soal dunia, ya. Bagaimana nanti selama kita ada di jalan menuju akhirat, maka dunia akan mengikuti kita, ya, dunia akan mengikuti kita. Memang salah satu boleh dikatakan penyakit yang menimpa para penuntut ilmu adalah kurangnya kesabaran dan cenderung mudah terpengaruh dengan apa yang didengar atau apa yang dilihat, ya. Mungkin mendengar temannya bekerja atau melihat orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, pergi pagi pulang sore, akhirnya terpengaruh, ingin merasakan kehidupan yang seperti itu. Padahal ketika sudah terjadi tidak seindah yang dibayangkan, ya. Ada beberapa penuntut ilmu yang sengaja gitu meninggalkan majelis ilmu demi untuk bekerja. Padahal kedua orang tuanya masih mampu untuk membiayainya, tapi memaksa untuk bekerja karena terpengaruh mungkin oleh sebagian teman-teman yang juga bekerja. Ternyata ketika sudah bekerja baru dia merasakan, ya, tidak seindah yang dibayangkan. Bahkan penghasilannya pun tidak seberapa. Baru terasa bagaimana lelahnya, ya. Baru sadar kalau dunia itu la'ibun walahun, permainan pada tubuh, membuat tubuh kita lelah, ya. Jadi jangan sampai kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sekarang kita ada di jalur akhirat, itu kemudian kita tinggalkan, ya. Hanya tergiur dengan apa yang didengar, apa yang dilihat.
Padahal faktanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau hidup itu kan ya, hanya mungkin bisa dikatakan saling menduga ya. Kalau bahasa Jawanya sawang sinawang ya. Gitu bukan? Sawang sinawang, saling membayangkan gitu. Kayaknya enak kalau kerja daripada sekarang menghafal, kayaknya enak kok kerja. Padahal yang bekerja pun ngelihat antum, para penuntut ilmu setiap hari duduk manis, baca Quran gitu. Atau menghafal. Mereka juga punya keinginan untuk seperti itu. Kayaknya enak kalau begitu. Enggak capek. Ya. Tidak lelah. Jadi kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Ya. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, idza kanatil akhiratu fil qalbi ja'atid dunya tazhamuha. Kalau akhirat itu berada dalam hati, ya, maka dunia itu akan datang mendesaknya. Coba lihat, kalau akhirat itu berada dalam hati, maka dunia akan datang mendesaknya. Wa idza kanatid dunya fil qalbi, tetapi kalau dunia ada di dalam hati, lam tazhamhal akhiratu, maka akhirat itu tidak akan mendesaknya. Kenapa? Li'annal akhirata karimatun wad dunya laimatun. Sebab akhirat itu mulia, sedangkan dunia itu hina. Ya, maka yang ada di pikiran kita itu usahakan jangan dunia. Yang ada di pikiran kita itu usahakan apa? Akhirat. Simpan akhirat baik-baik ya dalam hati, dalam pikiran kita. Ketika akhirat tersimpan di situ, maka dunia akan datang mendesaknya. Dunia itu ingin datang gitu. Tapi kalau seandainya yang ada dalam hati dan pikiran kita itu dunia, maka akhirat akan menjauh. Gak mungkin mau. Sebab akhirat itu mulia, dunia hina. Gak mungkin yang mulia itu mengejar yang hina. Yang ada sebaliknya. Yang hina itu pasti akan mengejar yang mulia. Jadi kalau dalam benak kita akhirat, ya, akhirat kita belajar, menghafal, menjadi seorang mukmin, untuk kemudian memberi manfaat kepada yang lain nantinya. Dunia itu ingin datang mendesak kita. Makanya tidak perlu khawatir ya. Para penuntut ilmu, para pegiat dakwah, para pengelola pendidikan, masa depannya sangat cerah ya. Masa depannya sangat cerah. Dunianya itu jelas gitu. Dunianya jelas. Beda dengan yang lain yang hanya menghabiskan waktu untuk dunia, bekerja tanpa mau belajar. Justru dunianya itu tidak jelas. Makanya jangan heran kalau kita ketemu orang yang mungkin secara pekerjaan itu luar biasa lah, tapi nampak terlihat selalu kekurangan. Itu menunjukkan bahwa masa depannya kan tidak jelas. Ya. Nah. Jadikan kekayaan kita adalah hati. Ya. Ini akan membuat kita selalu melihat apa yang kita miliki tanpa ingin tahu apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Nabi SAW mengatakan, wazhad fima indan nas yuhibbuka an-nas.
Zuhudlah terhadap apapun yang ada di tangan manusia. Niscaya manusia akan senantiasa mencintai. Dan dunia itu hawanya kan berbeda. Seperti yang disebutkan tadi. Al-qulub laha, hati itu ada perasaan menyukai dunia. Jangan sampai kemudian kecintaan segala sesuatunya untuk dunia. Kemudian ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga bagi orang yang tujuan utamanya akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan buat dunia itu datang kepadanya dalam keadaan apa? Tunduk. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Allah akan jadikan semua urusannya menjadi mudah. Allah akan berikan jaminan dunia kepadanya. Ya. Dan orang yang tujuan utamanya akhirat itu akan kuat keyakinannya, jauh dari lalai. Kemudian juga tertanam rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan abadi. Kemudian orang yang tujuan utamanya adalah akhirat, ketika ia ada di jalan ilmu, menjadi penuntut ilmu, menjadi guru, mudarris, menjadi musyrif, apapun itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepadanya balasan berupa besarnya kebutuhan manusia kepadanya. Saya selalu teringat dengan kata-kata yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Zallaltu taliban wa azzaztu matluban. Hina saat mencari, mulia saat dicari. Hina saat mencari, mulia saat dicari. Zallaltu taliban wa azzaztu matluban. Apa maksud dari dua kata ini? Hina saat mencari. Sahabat Ibnu Abbas hidupnya penuh dengan ilmu. Perhatiannya kepada urusan akhirat dalam artian ilmu itu luar biasa. Beliau demi untuk mendapatkan ilmu itu rela menghinakan dirinya. Padahal secara status, siapa yang tidak kenal Ibnu Abbas? Anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari keluarga biasa-biasa. Tapi rela menghinakan dirinya untuk ilmu. Rela menghinakan dirinya demi mengejar akhirat gitu. Sampai harus tertidur di depan pintu rumah orang yang akan dia ambil ilmunya. Beliau pun bercerita bahwa terkadang datang angin menyapu pasir, kemudian pasir itu mengenai wajahku. Menghinakan diri. Menjual dunianya. Untuk apa? Untuk akhiratnya.
Rela seperti itu. Susah payah. Nah, sekarang para penuntut ilmu kan begitu. Para penuntut ilmu adalah orang-orang yang menjual dunianya. Dia tinggalkan dunianya. Demi mengejar apa? Akhirat. Rela tidak banyak tahu tentang hal yang berkembang di luaran sana. Demi fokus menghafal Al-Quran, menghafal apa? Hadis. Bahkan mungkin diremehkan oleh banyak orang gitu. Ditanya pekerjaan, apa pekerjaanmu nak? Gak ada, saya mondok pesantren. Gimana nanti masa depanmu? Dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Hina saat mencari para penuntut ilmu itu. Mereka tinggalkan dunia. Gak banyak mencicipi makanan-makanan yang beraneka ragam di luar sana. Gak ngerti ini apa, ini itu gak ngerti. Teknologi ketinggalan sudah jauh. Hina saat mencari. Seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tadi menceritakan. Sampai-sampai aku harus rela tertidur di depan pintu orang yang hendak aku ambil ilmunya. Menjual dunia. Ya. Padahal kalau zaman sekarang usia-usia seperti ini di luaran sana, wah, sudah ngeri, ya kan? Kehidupannya. Yang mereka jual justru akhiratnya. Tapi para penuntut ilmu, mereka jual dunianya. Gak banyak ngerti lah hal-hal yang berkembang tentang dunia. Hina saat mencari. Wa'azzaztu matluban. Mulia saat dicari. Bagaimana sahabat Ibnu Abbas ketika sudah banyak mendapatkan ilmu, dicari oleh banyak orang. Dunia mendesaknya. Dunia berebut mendatanginya. Sahabat Ibnu Abbas dilibatkan dalam banyak musyawarah. Sahabat-sahabat yang besar selalu diajak, padahal usianya masih relatif muda. Mulia saat dicari. Begitulah para penuntut ilmu. Nanti akan kalian rasakan. Ketika apa yang kalian inginkan terwujud, mendapatkan ilmu, karena yang kalian kejar adalah akhirat, dan sekarang dalam rangka mengejar akhirat itu kalian ada di jalur ilmu, maka kalian akan dianugerahi balasan besarnya kebutuhan manusia kepada kalian. Kalian akan dicari. Kalian menjadi orang yang mulia. Biarlah hina saat mencari duluan, baru kemudian mulia saat dicari. Dunia akan bersimpuh, dunia akan datang gitu. Orang berebut mencari antum nantinya. Dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan demi mengejar dan mengutamakan apa? Akhirat. Sampai pun orang yang Allah anugerahkan kelebihan rezeki, dia kejar akhirat dengan cara apa? Dengan cara menderma, bersedekah, menderma terus. Dia akan dianugerahi balasan berupa apa? Pujian manusia tanpa dia inginkan. Tanpa dia harapkan. Dia akan masuk dalam jajaran muhsinin, yang disebut dengan apa? Muhsinin. Yang paling penting adalah akhirat
dijadikan sebagai tujuan utamanya. Ya. Sebagai apapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kalau kita sebagai orang yang berusaha mengejar akhirat, mengutamakan akhirat, maka Allah itu akan bersama dengan kita. Manusia juga akan bersama dengan kita. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu pendidikan yang beliau terapkan untuk para sahabat-sahabatnya adalah bagaimana supaya sahabat-sahabatnya itu betul-betul mengutamakan akhirat dibandingkan dengan dunia. Di banyak kesempatan saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keindahan dunia, perhiasan dunia, selalu keluar kata-kata dari mulut yang mulia beliau dan didengar oleh para sahabatnya. Apa kata-katanya? Labbaik innal aisha aishul akhirah. Kalau bahasa kita mungkin it's okay. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Oke lah dengan perkembangan zaman, teknologi. Oke dengan segala macam yang muncul belakangan ini. Tetapi ingat, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Ini kalimat selalu keluar dari mulut beliau di hadapan para sahabat dan didengar oleh para sahabatnya. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya para sahabat itu tidak terpedaya dengan apa yang mereka lihat dari keindahan apa? Dunia. Oh sekarang ada ini, oke lah. Sekarang ada ini, iyalah. Sekarang ada itu, iyalah. Yang patut diingat satu, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Ya. Itu pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Labbaik innal aisha aishul akhirah. Karena perkembangan apapun yang berhubungan dengan dunia, sesuatu yang gak bisa ditahan, akan terus terjadi. Nah, tapi jangan sampai itu melalaikan kita. Jangan sampai itu menghambat ambisi kita dalam mengejar apa? Akhirat. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan hadiah jubbah dari seorang raja Nasrani. Jubbah min dibaj. Dibaj itu adalah sutra asli, ya, bukan KW. Sutra asli, nggak ada campurannya. Karena nggak semua kain yang disebut sutra itu murni, gitu. Sutra semuanya enggak. Kadang-kadang ada campurannya. Ini suatu ketika Rasulullah SAW dikasih jubah sama Raja Nasrani. Jubah min dibaj. Dikatakan min dibaj. Dari apa? Dari sutra. Sutranya sutra asli. Mansujun fi hadzahab. Sudah ditenun lagi. Ditenun dengan emas. Kebayang. Sudah sutra, ada emasnya lagi. Ya. Sutranya aja mahal. Tambah lagi emas. Para sahabat tahu, para sahabat melihat sampai membuat mereka bengong gitu. Mereka bengong. Luar biasa. Dipegang jubah itu sama sahabat. Halusnya luar biasa ini. Halus. Ditumpuk begitu di tanah, nggak ada pengaruh gitu. Tetap seperti itu. Gak ada bekasnya sama sekali. Saking halusnya. Para sahabat takjub. Ngeri ini. Gitu. Ya. Rasulullah SAW tahu. Rasulullah SAW tidak ingin para sahabat itu terbuai gitu. Dengan urusan yang seperti ini. Iyalah para sahabat baru ngelihat. Iyalah para sahabat baru tahu. Oke lah para sahabat baru memegang gitu. Tapi Rasulullah SAW tidak ingin para sahabat terbuai dengan itu. Rasulullah SAW kemudian bertanya, Atajabuna min hadhi? Atajabuna min hadhi? Kalian takjub
Min hadhihi al-jubbah, dari jubah ini. Kalian kagum dengan jubah ini? Fawallah lamanadilu Sa'ad bin Mu'adz fil jannah ahsan mimma tarawun. Demi Allah, sapu tangan milik Sa'ad bin Mu'adz di surga jauh lebih baik dari apa yang kalian lihat. Sapu tangan loh, bukan sutra. Enggak dijelaskan lagi oleh Nabi SAW ini sapu tangan terbuat dari apa. Sapu tangan, orang tahulah. Mungkin kalau bahasa sekarang ya tisu begitu. Kalau dulu kan belum ada tisu. Kalau sekarang kan tisu, ini tisu, mindil. Mindil kan tisu. Ya. Hanya tisu. Tisunya Sa'ad bin Mu'adz di surga itu lebih baik dari apa yang kalian lihat sekarang. Lebih baik daripada sutra jubah yang sudah ditenun dengan emas. Artinya Rasul ingin mengingatkan, ini dunia loh. Ini dunia. Apa yang ada di akhirat itu jauh lebih baik, berkali-kali lipat, dan gak bisa dibandingkan. Kalau di dunia sutra, ya di surga, di akhirat mah ini bandingannya seperti tisu lah gitu ya. Kayak tisu aja. Itu pendidikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang mendidik para sahabat itu untuk fokus kepada akhirat, melakukan segala sesuatu, aktivitas apapun demi akhirat, gitu. Supaya hasilnya maksimal. Dunia dapat, akhirat juga apa? Dapat. Ya. Sampai jam berapa? Cukup? 11.43. Gitu. Sudah cukup mau. Oh, ya udah karena tadi lewat, nggak apa-apa. Baik, nanti kita lanjutkan lagi kalau begitu. Kita istirahat dulu. Karena ini saum, jadi ya memang perlu diatur suara juga ya kan. Nanti kalau terlalu ngegas, tinggi RPM, bisa habis, ya nggak? Antum enak tinggal duduk nyimak, yang bicara, waduh, energinya terkuras. Jadi perlu pelan saja, gitu ya. Nah, jazakallahu khair. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, kita telah menyimak pemaparan yang begitu berharga. Semoga setiap kalimat yang telah disampaikan menjadi cahaya bagi kita, pelurus niat kita dan penguat langkah kita dalam mengejar akhirat serta menjemput janji Allah yang tak pernah ingkar. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita dengar tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, namun berbuah menjadi amal nyata dalam kehidupan, karena sejatinya keberkahan ilmu terletak pada pengamalannya. Kami atas nama panitia dan seluruh peserta menyampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadzuna Al-Fadil Abu Hamzah Yusuf hafizahullah ta'ala atas waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya kita akan memasuki waktu istirahat dan persiapan pelaksanaan sholat zuhur yang insyaallah berlangsung hingga pukul 12.30 WIB. Dan kami himbau kepada seluruh peserta untuk tetap menjaga adab, ketertiban, serta kembali tepat waktu agar sesi lanjutan dapat berjalan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.